Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Halimatullah dengan NIM 1807536. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu metode penelitian studi kasus, akan menjelaskan mengenai paradigma, kemudian pengertian, macam-macam, dan syarat dalam melakukan metode penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu paradigma metode penelitian studi kasus. Nah, dalam suatu penelitian diperlukan suatu paradigma khusus yang digunakan oleh peneliti guna melandasi asumsi yang akan dikeluarkan oleh peneliti tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut, model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Nah, paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang dari suatu aliran atau mazhab mengenai seluruh proses, format, dan hasil penelitiannya. Nah, dalam metode penelitian studi kasus, khususnya pada bagian kajian teori, paradigma dapat dipergunakan untuk membangun hipotesis, yang mana dilakukan pada paradigma deduktif atau positivistik. Paradigma positivisme berakar dari filsafat positivisme Comte sebagai turunan filsafat empirisme deduktif yang dikembangkan dengan menggunakan logika natural science. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif serta berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Maka dapat diartikan nih bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang metode penelitiannya berkaitan dengan topik dan tujuan. Nah, selanjutnya kita ke pengertian dari metode penelitian studi kasus. Jadi di sini ada dari beberapa ahli, ada dari Pollitt dan Hangler. Studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan sesuatu. Sedangkan menurut Yin, studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, eksperimen, objek, analisis. Studi kasus dapat dihasilkan dengan metode penelitian yang formal. Nah, ada juga dari seorang ahli, yaitu Steck, yang mengatakan bahwa studi kasus itu memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan sebuah generalisasi. Kasusnya itu dapat bersifat kompleks maupun sederhana, dan waktu untuk mempelajari dapat dalam jangka pendek ataupun panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi. Nah, studi kasus sendiri berasal merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ya, a case study atau a case studies. Kata kasus diambil dari kata case yang artinya diartikan sebagai kejadian suatu kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Jadi bisa diartikan bahwa studi kasus adalah kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Nah, selanjutnya kita ke macam-macam penelitian studi kasus. Jadi saya mengambil dari dua ahli, yaitu yang pertama menurut Steck, ada 3 jenis, yaitu ada kasus intrinsik, kasus instrumental, dan kasus kolektif. Untuk kasus intrinsik, kasus jenis ini digunakan ketika para peneliti ingin memahami dengan baik suatu kasus tertentu. Nah, menurut Steck, jenis kasus ini dipilih karena ada kekhususan terhadap suatu kasus yang hendak diteliti. Dengan kata lain, kasus itulah yang menentukan dan menarik diteliti. Oleh karena itu, studi kasus intrinsik dipilih karena kekhususan kasus itu sendiri. Maka tujuannya tidak untuk memahami fenomena umum atau konstruk abstrak ataupun membangun teori. Namun sebaliknya, tujuannya itu karena minat terhadap kasus seperti klinik, konferensi, dan seterusnya. Yang kedua ada kasus instrumental. Nah, kasus instrumental ini digunakan karena peneliti ingin memahami suatu isu atau perbaikan suatu teori. Nah, dalam kaitan ini, menurut Steck, kasus bukan menjadi alasan utama, tetapi hanya sebagai pendukung untuk memahami suatu yang lain. Kemudian yang ketiga dari Steck itu ada studi kasus kolektif. Nah, kasus kolektif ini jadi para peneliti mungkin tidak tertarik untuk mengkaji suatu kasus tertentu sehingga cenderung mengkaji beberapa kasus untuk meneliti sebuah fenomena.
maupun populasi ataupun suatu kondisi umum. Nah, studi kasus ini sebenarnya perluasan dari studi kasus instrumental yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tujuannya adalah untuk memahami fenomena lain atau suatu pengembangan teori tertentu, tapi peneliti menggunakan beberapa kasus. Dengan begitu, maka akan didapatkan suatu gambaran yang sifatnya lebih umum. Nah, selanjutnya dari ahli yang kedua, yaitu ada Yin. Sama ya, membagi macam-macam penelitian studi kasus ini menjadi 3 jenis. Ada explanatory, ada kasus exploratory, dan kasus deskriptif. Untuk kasus explanatory, studi kasus ini merupakan studi kasus yang kompleks dan multivarian. Biasanya pada studi kasus ini digunakan dalam sebuah studi kasual. Nah, karena model yang ada pada studi kasus ini sangat tepat bila menggunakan sistem pencocokan pola. Kemudian yang kedua ada status exploratory. Nah, proses pengumpulan data di lapangan dapat dilakukan sebelum adanya pertanyaan peneliti, dan biasanya penelitian seperti ini dianggap sebagai studi pendahuluan dan penelitian sosial. Walaupun proses data dilakukan sebelum adanya pertanyaan, tetap kerangka kerja penelitian haruslah sudah dibuat gitu sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu studi kasus deskriptif. Pada jenis studi kasus ini, semua kesimpulan akan dijabarkan dengan bentuk deskripsi yang dikaitkan dengan teori dan temuan-temuan yang ada. Nah, setelah mengetahui macam-macam penelitian studi kasus, maka kita langsung ke persyaratan melakukan penelitian studi kasus. Di sini ada 3 ya persyaratan pertama, yaitu peristiwa yang dipilih biasanya bersifat aktual. Jadi harus istilahnya real life event gitu, atau yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian yang kedua, peristiwa atau kasus itu harus kasus yang tergolong unik. Nah, untuk unik sendiri, ada seorang ahli bernama Steig itu membuat rambu-rambu gitu yang dapat dijadikan pertimbangan seperti apa sih kasus ini bisa digolongkan sebagai kasus yang unik. Jadi bisa dilihat dari hakikat atau kasus itu sendiri, kemudian dari latar belakang terjadinya suatu kasus, kemudian setting fisik kasus tersebut atau kondisi di lapangannya seperti apa. Kemudian ada konteks yang materinya bisa meliputi faktor ekonomi, politik, hukum, bahkan juga seni. Nah, dan yang terakhir ada kasus-kasus yang lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut. Jadi harus ada kasus-kasus sebelumnya gitu. Kemudian persyaratan yang terakhir yaitu kasus atau peristiwa yang diteliti termasuk ke dalam sebuah kasus yang baik. Nah, ciri-ciri dari sebuah kasus yang baik itu yang pertama menyangkut sesuatu yang luar biasa, jadi berkaitan dengan kepentingan umum, bahkan kepentingan nasional. Kemudian batasan-batasannya dapat ditentukan dengan jelas, berkaitan dengan kelengkapan dan kedalaman data yang digali oleh peneliti. Ada juga mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu dikatakan kasus baik, yaitu ditulis dengan gaya yang semenarik mungkin, sehingga mampu tersampaikan dengan baik kepada para pembacanya. Mungkin itu pembahasan yang ingin saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.